Jika kita bertarung tanpa pangkat, apa kau sanggup menahan satu pukulanku? Kau bahkan tidak bisa bertindak seperti pria sejati. Dari mana kau meniru gaya jantan? Di ruang Komandan Satuan Investigasi Pusat Mabes TNI AD, tumpukan dokumen tebal melesat di udara dan menghantam kabinet besi dengan suara keras. Meskipun terdengar suara benturan yang mengerikan, Kapten Polisi Militer yang duduk di seberang justru duduk menyilangkan kaki dengan angkuh. Letnan Kolonel Intan Savitri, yang dikenal sebagai Harimau Gila, saat bertugas di Satuan Tugas Khusus Kopassus dan membuat teroris ketakutan, kini matanya meredup dingin. Letnan Kolonel, ucapan Anda terlalu kasar. Ini jelas-jelas perintah Komandan Divisi. Ini hanya pertengkaran percintaan antara pria dan wanita, dan hanya insiden yang disebabkan oleh kesalahpahaman biasa, bela Kapten Bagas, yang dikirim dari Polisi Militer Divisi Baret Merah, sambil menyeringai sinis. Alis Intan Savitri berkedut. Kesalahpahaman, insiden, ini terlalu ringan untuk sebuah kasus di mana Letnan Arini menulis surat wasiat dan mencoba menggantung diri di kusen jendela ruang kerjanya. Kesalahpahaman biasa, katamu. Kedengarannya seperti Letnan Arini gila dan mencekik dirinya sendiri. Intan bangkit berdiri dan perlahan mendekati Kapten Bagas. Tik-tak. Suara sepatu bot militernya menggema berat di ruangan komandan satuan seperti detak jantung. Wajah Kapten Bagas sedikit demi sedikit kehilangan ketenangannya. Ia secara naluriah mencoba menarik tubuhnya mundur, namun tangan Intan Savitri lebih cepat. Beuh! Tangan Intan Savitri mencengkeram kerak Kapten Bagas dan mengangkatnya ke atas meja. Dengan suara uhuk, kedua kaki Kapten Bagas bergetar di udara. Kau kira saya bodoh, ya? Kau kira saya akan mengangguk dan mengibas-ngibaskan ekor seperti anjing kalau kau datang ke sini untuk membersihkan kotoran anak komandan divisi? Ini lepaskan. Ini jelas-jelas penghinaan terhadap atasan. Saya akan melaporkan Anda ke Inspektorat Jenderal. Penghinaan? Baguslah. Kalau begitu akan kuhina kau dengan benar. Enyah dari sini sekarang juga. Dalam penyelidikanku, tidak ada zona suci, dan tidak ada yang akan kuberi kelonggaran. Pergi dan sampaikan kepada atasanmu. Harimau Gila sudah mencium bau darah, jadi bersiaplah untuk menunggu dengan leher bersih. Intan Savitri melempar Kapten Bagas keluar pintu seperti barang bawaan. Brak, melihat Kapten Bagas yang terjerembab tak berdaya di lantai koridor, ia membersihkan lengan seragamnya yang kusut. Para prajurit administrasi yang melewati koridor terkejut dan memberi jalan. Komandan Satuan, Anda baik-baik saja. Yang masuk sambil menutup pintu dengan tenang adalah Mayor Aditya Pratama, Ajudan Intan Savitri. Rekan seperjuangan yang terpercaya yang telah bersamanya sejak masa Kopassus dan selalu setia mendampingi dalam suka dan duka. Namun, hari ini ekspresinya terlihat agak murung. Tatapan matanya seolah menghindari. Intan Savitri mengetuk-ngetuk papan nama di atas meja dengan jarinya. Aditya, bersiaplah, kita pergi ke Magelang. Maksud Anda Divisi Baret Merah? Mayor Jenderal Widodo, Komandan Divisi, adalah orang yang sangat berpengaruh dan memiliki koneksi kuat dengan alumni Akmil. Jika kita mengusiknya, seluruh Mabes TNI AD akan heboh. Selain itu sepertinya kasus ini juga ingin ditutup oleh atasan. Justru karena ingin membuat heboh, saya mengusiknya. Karena orang-orang yang ingin menutupnya diam-diam, paling benci keributan. Intan Savitri mengeluarkan korek api Zippo perak lamanya dari laci dan memainkannya. Setiap kali ia membuka dan menutupnya, terdengar suara kang dari logam. Letnan Arini adalah prajurit yang saya latih saat saya masih Letnan II. Dia seorang wanita yang gigih. Dia menyelesaikan latihan survival sejauh 1000 km tanpa tahu kukunya patah. Dia gila jika mencoba bunuh diri hanya karena kesalahpahaman. Bohong. Kilatan dingin terpancar di matanya. Itu adalah tatapan seekor binatang buas yang telah menemukan mangsanya. Saya akan siapkan kendaraan. Aditya memberi hormat singkat dan keluar. Intan Savitri memandang pemandangan asrama satuan komando yang damai dari luar jendela. Ia mengepalkan tinjunya. Ia bertanya-tanya berapa banyak lagi daging busuk yang menempel di balik kamuflase yang damai itu. Markas Divisi Baret Merah, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Malam di Magelang, yang dikelilingi pegunungan, tiba lebih awal.
Udara di ruang komandan divisi terasa berat. Mayor Jenderal Widodo, yang duduk terbenam di sofa kulit mewah, memegang cangkir teh. Di seberangnya, putranya, Kapten Rian, duduk seperti seorang kriminal dengan kepala tertunduk. Rian. Suara Widodo pelan, namun ancaman di dalamnya sangat terasa. Apakah yang kuberikan padamu itu pangkat? Atau pengampunan dosa? Maaf, ayah. Saya tidak tahu wanita sialan itu akan bertindak seperti itu. Jelas-jelas sudah ada sedikit minuman dan suasana yang bagus, tapi... Perang! Widodo membanting cangkir teh ke kaki putranya. Pecahan teh panas tumpah ke sepatu bot militer Rian. Rian menahan jeritan dan meringkuk. Suasana bagus, katamu. Mana mungkin suasananya bagus kalau aku memaksanya? Dasar bodoh. Sudah berapa kali kukatakan, kalau mau main-main, mainlah dengan rapi. Promosiku sedang di ujung tanduk. 3 bintang sudah di depan mata. Apa aku harus merusaknya? Widodo mendecakkan lidah. Kebodohan putranya membuatnya sangat kesal. Namun ia adalah satu-satunya darah dagingnya. Jika anak ini dicap sebagai pelaku kejahatan seksual, karier militernya pun akan tamat. Letnan Arini sudah ditangani dengan baik, kan? Dari kegelapan, komandan polisi militer berjalan keluar. Ia adalah atasan langsung Kapten Bagas yang tadi diusir Intan Savitri dari Mabes TNI AD. Ya, komandan divisi. Saat ini dia ditahan di ruang isolasi unit kesehatan divisi. Semua kontak dari luar sudah diputus. Kami juga akan mengajukannya untuk pemeriksaan pemecatan karena gejala gangguan jiwa. Kami juga sudah memberinya obat agar dia tidak bisa membuka mulut. Dengar-dengar Mabes TNI AD sudah mencium bau busuk, maksudmu Letnan Kolonel Intan Savitri? Wanita itu memang terkenal keras kepala, komandan, tapi dia tidak akan berani bertindak sembarangan tanpa bukti. Dan, komandan polisi militer mengakhiri kalimatnya dengan ragu-ragu, melirik Widodo. Widodo mengangkat alisnya. Dan apa? Kami sudah mendapatkan koneksi dengan Mayor Aditya Pratama. Senyum tipis akhirnya terukir di bibir Widodo. Aditya, bukankah dia tangan kanan Intan Savitri? Ya, komandan. Dia terlilit utang rentenir untuk biaya pengobatan adiknya. Dia adalah orang yang sedang sangat membutuhkan bantuan. Kami sudah menyuruhnya melaporkan setiap gerak-gerik Letnan Kolonel Intan Savitri. Mungkin dalam waktu dekat akan ada kabar baik. Memang kau yang terbaik. Intan Savitri, ya. Harimau gila dari Kopassus. Kita lihat saja apa yang bisa dilakukan harimau ompong di lembah Magelang ini, yang merupakan wilayahku. Ia memandang keluar jendela. Awan hitam berarak di atas pegunungan Merapi, sepertinya akan hujan. Hujan deras yang akan membersihkan bau darah. Mobil dinas yang menuju Magelang hanya dipenuhi keheningan yang mencekik. Intan Savitri membolak-balik kartu riwayat personel Letnan Arini di tabletnya. Perwira yang jujur dan bertanggung jawab. Reputasi terbaik di kalangan rekan-rekan. Skenario bahwa ia tiba-tiba merayu anak komandan divisi. Dan ketika gagal, ia membuat keributan lebih buruk dari novel murahan. Aditya Pratama yang memegang kemudi tersentak. Ya, komandan satuan, kau tahu mengapa saya membawamu sebagai ajudan? Karena saya bekerja dengan baik, komandan satuan. Saya yakin saya jago menembak dan bela diri setelah komandan satuan. Tidak, kau tidak bisa berbohong. Ingat saat pelatihan Kopassus, kau ketahuan mencuri Chocopai dari instruktur dan kau bersikeras tidak. Padahal ada coklat di gigimu. Intan Savitri terkekeh. Namun, tawanya dingin. Saya hampir mati saat dihukum berat waktu itu. Ya, kau dihukum mati-matian. Tapi Aditya, mataku sekarang sama dengan waktu itu. Udara di dalam mobil seketika terasa turun drastis. Tangan Aditya mencengkeram erat kemudi, kulitnya berkerut. Mobil berhenti mendadak di pinggir jalan. Sebuah truk barang yang mengikuti dari belakang membunyikan klakson saat lewat. Apa maksud Anda? Widodo menghubungimu, kan? Suara Intan Savitri pelan dan yakin. Itu bukan pertanyaan, melainkan kepastian. Ia sudah tahu bahwa Aditya sedang pusing dengan biaya operasi adiknya. Aditya menelan ludah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya.
Katakan, apa yang dia katakan? Menjualku, atau menghilangkan bukti? Intan Savitri mencondongkan tubuh ke depan. Wajahnya mendekat ke sandaran kepala kursi pengemudi. Komandan Satuan, saya pilih. Tetap menjadi ajudanku, atau menjadi anjing pemburu sekali pakai bagi orang tua kotor itu. Jawabanmu sekarang akan menentukan apakah mobil ini akan pergi ke Magelang atau ke terminal akhir karier militerku. Aditya menyandarkan dahinya di kemudi. Dalam keheningan, tetesan hujan mulai menghantam jendela mobil. Tuk-tuk, suara hujan yang semakin deras menutupi suara napas terengah-engah Aditya. Kepala staf divisi itu mendekati saya, Komandan Satuan. Dia bilang jika saya memberitahu rencana investigasi dan pergerakan Komandan Satuan, dia akan membayar penuh biaya operasi adik saya dan melunasi semua utang saya. Suara Aditya bergetar. Intan Savitri menyandarkan tubuhnya kembali ke sandaran kursi. Lalu, kau menyerahkannya. Saya belum menyerahkan apapun. Tapi saya goyah. Saya telah melakukan dosa besar. Aditya menundukkan kepala. Intan Savitri memalingkan muka keluar jendela. Hujan semakin deras. Ayo pergi. Ya, ke Magelang. Bukan saya yang goyah. Yang penting tidak patah. Dan biaya operasi adikmu, saya akan mengurusnya setelah ini selesai. Jadi jangan coba-coba melakukan hal bodoh. Uang di rekening saya sudah cukup banyak. Mata Aditya membelalak. Ia kembali memegang kemudi dengan tangan gemetar. Matanya merah. Terima kasih banyak Komandan Satuan. Saya akan mengabdi dengan nyawa saya. Terima kasih nanti saja. Sekarang, injak gas. Jika terlambat, Letnan Arini mungkin benar-benar mati. Hujan ini tidak biasa. Vroom. Dengan suara mesin, mobil kembali melaju menembus hujan. Intan Savitri menggigit bibirnya. Musuh di dalam sudah berhasil ia atasi, namun ia tidak bisa lengah. Widodo, rubah tua itu tidak mungkin hanya mengandalkan Aditya. Perang yang sesungguhnya akan dimulai saat tiba di Magelang. 2 jam kemudian, di depan pos jaga divisi Barat Merah. Di tengah hujan lebat, polisi militer bersenjata menghalangi jalan dengan barikade. Berhenti. Katakan tujuan Anda. Seorang polisi militer yang mengenakan jas hujan mengetuk jendela mobil. Aditya menurunkan jendela dan menyerahkan kartu identitas. Letnan Kolonel Intan Savitri, Komandan Satuan Investigasi Pusat Mabes TNI AD, buka pintu. Namun, polisi militer itu tidak bergerak. Setelah melaporkan sesuatu melalui walkie-talkie, ia kembali dengan ekspresi canggung. Maaf, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan keamanan di dalam divisi, sehingga semua kendaraan dari luar dilarang masuk. Ini perintah khusus dari Komandan Divisi. Pemeriksaan keamanan, petugas investigasi datang, tapi kalian mengunci pintu. Ini jelas-jelas mau menyembunyikan sesuatu. Intan Savitri membuka pintu mobil dan turun. Ia berjalan mendekati polisi militer itu, membiarkan hujan deras membasahinya. Letnan Kolonel, silakan tetap di mobil. Anda kehujanan. Aditya datang membawa payung, namun Intan Savitri mengangkat tangan untuk menahannya. Ia menatap lurus mata polisi militer itu. Hei, singkirkan barikade itu. Maaf, Komandan. Ini perintah. Perintah? Perintah Komandan Divisi adalah perintah, dan perintah saya adalah gonggongan anjing, begitu? Intan Savitri mencengkeram kerah jas hujan polisi militer itu. Wajahnya yang basah kuyup memancarkan aura mematikan. Jika kau tidak menyingkirkan barikade ini sekarang, saya akan merobohkannya dengan tangan kosong dan masuk. Dan kalian semua akan saya jebloskan ke sel karena menghalangi tugas negara. Pilih, buka pintu, atau masuk sel? Saat itu, sebuah sedan hitam mendekat dari dalam pos jaga. Jendela diturunkan, dan kepala staf hukum divisi menyeringai jahat, memperlihatkan wajahnya. Wah, Letnan Kolonel Intan. Ternyata lulusan Kopassus, tapi datang ke Magelang untuk membuat keributan, ya? Ini bukan Mabes TNI AD. Pulanglah. Intan Savitri terkekeh, lalu melemparkan jaketnya ke Aditya. Kemeja tipisnya basah kuyup dan menempel di tubuhnya. Ia mengendurkan pergelangan tangannya. Krak, bukan keributan. Yang akan kutunjukkan sekarang adalah keributan yang sebenarnya. Intan Savitri melangkah maju menuju barikade.
Di depan pos jaga divisi Barat Merah, di tengah hujan, pertarungan berdarah akan segera dimulai. Hujan turun seperti air terjun. Setiap kali langit malam Magelang bergemuruh dan kilat menyambar, kekacauan di depan pos jaga terlihat dan menghilang seperti kilatan cahaya. Tangkap dia, patahkan lengannya. 4 prajurit polisi militer sekaligus menyerbu Intan Savitri. Tubuh mereka saling bergelut di lumpur. Bagi orang biasa, ini adalah situasi di mana mereka sudah dilumpuhkan dan wajahnya terjerembab di tanah. Namun, yang berada di tengah adalah Intan Savitri, mantan komandan tim penanggulangan kejahatan Satuan Tugas Khusus Kopassus. Jangan mengganggu dan menyingkirlah. Bersamaan dengan teriakan Intan Savitri, tubuhnya melesat seperti pegas. Ia memanfaatkan kekuatan prajurit yang memegang lengannya untuk melompat ke udara, dan tendangan kakinya yang berputar tepat mengenai dagu prajurit yang menyerbu dari belakang. Bah! Dentuman tumpul menembus suara hujan. Uhuk! Satu prajurit terlempar, menciptakan celah di kepungan. Begitu mendarat, Intan Savitri dengan posisi rendah menyusup dan menendang lipatan lutut prajurit di depannya dengan sepatu bot militernya. Prajurit yang kehilangan keseimbangan itu ambruk ke depan, dan Intan Savitri tanpa ragu menginjak punggungnya dan melompat ke atas kap jeep tempat kepala staf hukum berdiri. Gedebuk, kap itu penyok dan mobil terhuyung-huyung. Mata kepala staf hukum membelalak ketakutan seolah akan keluar. Intan Savitri, yang basah kuyup seperti tikus, duduk meringkuk di atap mobil, memandang ke bawah. Buka pintunya. Kau gila. Apa yang kau lakukan? Ini pemberontakan. Kau pantas dihukum mati. Kepala staf hukum mundur sambil berteriak. Intan Savitri, alih-alih menjawab, melompat dari kap mobil dan berjalan menuju kotak kontrol penghalang pos jaga. Seorang polisi militer mencoba menghalanginya dengan tongkat, namun tatapan mematikan Intan Savitri membuatnya membeku dan mundur. Krak! Sepatu bot militer Intan Savitri menghancurkan penutup plastik kotak kontrol. Kabel-kabel di dalamnya terlihat dan percikan api keluar. Ia mencabut kumpulan kabel dengan tangan kosong. Cit! Listrik terputus. Dan penghalang hidrolik naik tak berdaya ke udara. Jalan terbuka. Aditya, siapkan mobil. Aditya Pratama, yang terdiam melihat pemandangan itu, tersadar dan menginjak gas. Mobil dinas itu berhenti di samping Intan Savitri, memercikkan lumpur. Intan Savitri naik ke kursi belakang sambil terengah-engah. Air menetes dari rambutnya yang basah, membasahi jok kulit. Pergi ke unit kesehatan, Letnan Arini ada di sana. Komandan Satuan, apakah Anda yakin? Masalahnya sudah terlalu besar. Suara Aditya bergetar. Pos jaga yang terlihat di kaca spion berantakan dengan para prajurit yang tersungkur dan peralatan yang rusak. Ini bukan sekadar investigasi. Ini adalah deklarasi perang. Memang sengaja kubuat besar. Jika diam-diam diselesaikan, mereka akan mengubur Letnan Arini tanpa jejak. Harus ada keributan. Dunia harus tahu tentang keributan ini agar mereka tidak bisa bergerak sembarangan. Intan Savitri menggulung lengan bajunya yang basah dan menatap keluar jendela. Area divisi yang diselimuti kegelapan terlihat seperti mulut monster raksasa. Bangsal isolasi unit kesehatan divisi. Sebuah bangunan terpencil yang terpisah dari bangsal umum. Jendela-jendela berjeruji besi, dan di pintu masuk, 2 pria bertubuh kekar berpakaian sipil berjaga. Bukan polisi militer. Tercium bau tak sedap, bau perusahaan militer swasta atau preman bayaran. Erit, sebuah mobil berhenti mendadak di pintu masuk bangsal isolasi. Intan Savitri keluar dari mobil bahkan sebelum mobil berhenti total. Hei, ini area terlarang. Pergi dari sini. Salah satu pria berpakaian sipil itu mendekat sambil mengunyah permen karet. Intan Savitri tidak menghentikan langkahnya, seolah pria itu tidak pantas dihiraukan. Saat pria itu mengulurkan tangan untuk mendorong bahunya, tangan Intan Savitri menangkap pergelangan tangan pria itu. Krak, aduh. Dengan suara tulang bergeser, pria itu menjerit dan berlutut. Intan Savitri mendorong pria itu, yang lengannya terpelintir, ke pintu kaca masuk. Prang! Kaca pecah, dan pintu terbuka. Jangan menghalangi jalan, jika tidak mau lebih banyak patah tulang. Pria lain mencoba mengeluarkan tongkat 3 ruas dari sakunya. Namun melihat Aditya mengarahkan pistol listrik, ia menghentikan gerakannya.
Tatapan mata Aditya pun kini terlihat cukup tajam. Jaga, jangan biarkan siapapun masuk. Intan Savitri menyerahkan bagian belakang kepada Aditya dan berlari menyusuri koridor. Di ujung koridor yang berbau desinfektan, terlihat pintu dengan tulisan ruang isolasi khusus. Pintu terkunci, namun itu bukan masalah bagi Intan Savitri. Ia mengambil alat pemadam api dan tanpa ragu memukulkannya ke pegangan pintu. Bam! Bam! Setelah 3 kali pukulan, pegangan pintu terlepas. Intan Savitri mendorong pintu dengan bahunya dan masuk. Siapa itu? Seorang pria berjas dokter militer gemetar sambil memegang suntikan. Dan di atas tempat tidur, Letnan Arini terbaring. Jantung Intan Savitri berdebar kencang. Kedua lengan dan kaki Arini diikat ke tempat tidur. Matanya yang kosong terbuka menatap langit-langit, dan busa putih mengering di sudut bibirnya. Itu adalah reaksi overdosis obat yang jelas. Dasar bajingan. Intan Savitri menyerbu dokter militer itu. Dokter militer itu menjerit dan berlari ke sudut. Namun ia tidak bisa lolos dari harimau yang marah. Intan Savitri mencengkeram kerah dokter militer itu dan mendorongnya ke dinding. Kau menyuntikkan apa? Cepat katakan, kau menyuntikkan apa? Oh, obat penenang. Komandan, pasien mencoba melukai diri sendiri. Jadi terpaksa melukai diri sendiri. Itu cara kalian mengikatnya untuk mencegahnya melukai diri sendiri. Ya, kau membuat orang yang sehat menjadi lumpuh. Intan Savitri merebut suntikan dari tangan dokter militer itu dan membantingnya ke lantai. Lalu, ia berlari ke tempat tidur dan mulai melepaskan ikatan Arini. Arini, Arini, ini aku, Letnan Kolonel Intan. Kakakmu datang. Sadarlah. Kepala Arini berbalik tak berdaya. Bibirnya bergerak-gerak. Ya, Kapten, saya salah, tolong. Itu bukan rintihan minta tolong. Itu adalah ketakutan yang telah dipelajari dengan sempurna. Air mata Intan Savitri membuncah. Juniornya yang bersemangat, yang memberi hormat paling gagah saat pelantikan 4 tahun lalu, kini lenyap tak berbekas. Siapa yang melakukan ini? Si brengsek Rian itu, ya? Tidak, tidak, saya yang menggoda, saya wanita kotor. Arini bergetar dan bergumam. Intan Savitri menarik Arini ke dalam pelukannya. Punggungnya yang kurus dan rapuh terasa di tubuhnya. Kemarahan membuncah sampai ke ubun-ubun, membuat pandangannya memerah. Ini bukan kejahatan. Ini pembunuhan. Pembunuhan jiwa. Saat itu, di koridor terdengar suara sepatu bot militer yang riuh. Suara langkah kaki puluhan orang. Kepung! Tutup semua jendela dan pintu darurat. Intan Savitri membaringkan Arini di tempat tidur dan menyelimutinya. Lalu, ia perlahan bangkit. Kesedihan di matanya menghilang, digantikan oleh aura mematikan yang mengerikan. Aditya, kunci pintu. Komandan Satuan. Terlambat. Polisi militer sudah mengepung gedung. Aditya, yang memegang walkie-talkie, berlari masuk ke bangsal. Wajahnya pucat pasi. Segera setelah itu, polisi militer bersenjata menyerbu masuk keluar pintu bangsal. Tidak ada pistol, namun di tangan mereka ada tongkat dan perisai. Dan di belakang mereka, muncul seorang pria dengan langkah santai. Pangkatnya 2 bintang, Mayor Jenderal, Komandan Divisi Barat Merah, Widodo. Kekacauan apa ini, Letnan Kolonel Intan? Berani-beraninya kau menyerbu batalion orang tanpa izin, merusak properti, menyerang petugas medis, dan mencoba menculik pasien? Widodo mendecakkan lidah, memandang sekeliling bangsal. Tatapannya tertuju pada Arini di tempat tidur, lalu beralih ke Intan Savitri dengan acuh tak acuh. Kekacauan? Dibandingkan dengan perbuatan bajingan anakmu. Ini hanyalah lelucon. Apa kau ini prajurit? Tidak malukah kau mendapat bintang dan menindas bawahanmu? Intan Savitri menggeram, namun Widodo tetap tenang. Ia mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan mengibaskannya. Letnan Kolonel Intan Savitri, kau ditangkap darurat atas tuduhan penghinaan terhadap atasan, menghalangi tugas negara secara khusus, serta masuk tanpa izin ke fasilitas militer dan merusak properti. Ada bukti anakku, tapi keributan yang kau buat ini, puluhan mata dan CCTV ini adalah buktinya. Ini adalah jebakan. Sejak awal, mereka sengaja memancing Intan Savitri untuk marah dan mengamuk. Membuang waktu di pos jaga.
Provokasi dari kepala staf hukum, semuanya adalah bagian dari rencana untuk momen ini. Mereka ingin menjadikan Intan Savitri sebagai kriminal, bukan penyidik, untuk mencabut wewenang investigasinya. Bukti? Baguslah. Kau bicara bukti, akan kutunjukkan. Intan Savitri mencoba mengeluarkan ponselnya dari saku. Ia sudah mengaktifkan fitur perekam suara. Namun, pada saat itu, Aditya yang berada di sampingnya memegang lengannya. Komandan Satuan, maafkan saya. Klang, sentuhan logam dingin mengenai pergelangan tangan Intan Savitri. Borgol terpasang. Intan Savitri menatap Aditya dengan tatapan tak percaya. Aditya menundukkan kepala, memborgol pergelangan tangan Intan Savitri. Aditya, kau sekarang, biaya operasi adik saya sangat mendesak. Komandan. Dan ini adalah pertarungan yang tidak bisa dimenangkan. Menyerahlah. Widodo bertepuk tangan. Bagus sekali, Mayor Aditya memang cerdas. Sesuai janji, adikmu akan dioperasi di rumah sakit terbaik di Jakarta besok juga. Semua utangmu juga akan kulunasi. Otak Intan Savitri kosong melompong. Pengkhianatan. Hal yang tidak pernah ia duga, kini terjadi di depan matanya. Aditya memborgol pergelangan tangannya sendiri. Intan Savitri berdiri kaku, seolah kehilangan kekuatan untuk melawan. Seret dia, jebloskan ke sel. Dan Letnan Arini, karena kondisinya memburuk, pindahkan dia ke tempat yang lebih terpencil. Jangan biarkan siapapun mendekat. Para polisi militer menyerbu dan memegang kedua lengan Intan Savitri. Intan Savitri tidak melawan. Tidak, ia tidak bisa melawan. Tatapannya terus tertuju pada Aditya. Aditya akhirnya tidak bisa mengangkat kepalanya. Aditya. Intan Savitri, yang diseret keluar, memanggilnya pelan. Ingat, ketika saya datang untuk membunuhmu, saya akan datang tanpa peringatan. Bahu Aditya terlihat jelas tersentak. Intan Savitri diseret keluar dari bangsal oleh polisi militer. Suara hujan kembali terdengar deras. Semuanya tampak berakhir. Widodo tersenyum puas dan mendekati tempat tidur Arini. Memang kau tidak beruntung, Nona. Kalau saja kau diam, akan kuberi sedikit uang dan kubiarkan pergi. Beraninya kau menghalangi jalanku. Widodo menepuk-nepuk pipi Arini. Arini hanya meneteskan air mata ketakutan. Sel tahanan bawah tanah polisi militer divisi. Sel gelap, lembab, dan berbau apek. Intan Savitri duduk di lantai semen yang dingin. Borgolnya sudah dilepas, namun jeruji besi terkunci rapat. Di luar dua polisi militer bersenjata berjaga bergantian. Ponsel, dompet, dan kartu identitasnya semua disita. Yang ia miliki hanyalah seragam militer basah dan kemarahan yang membara di dadanya. Intan Savitri menyembunyikan wajahnya di lutut dan tertawa hampa. Ia telah tertipu dengan sempurna. Ia terjebak karena terlalu bersemangat dan tidak berpikir panjang. Arini berada dalam bahaya yang lebih besar, ia sendiri terkunci, dan ajudan yang ia percaya telah mengkhianatinya. Waktunya makan. Sepiring mie instan yang mengembang disodorkan melalui celah bawah jeruji besi. Intan Savitri menendang piring itu. Sampaikan kepada Widodo. Dia tidak bisa membungkam mulutku dengan hal seperti ini. Mohon tenang. Jika Anda membuat keributan, ada perintah untuk mematikan lampu sel. Polisi militer itu menjawab dengan datar dan berbalik. Intan Savitri duduk bersandar di dinding. Ia harus menenangkan pikirannya. Ia teringat saat terisolasi di tengah wilayah musuh saat di Kopassus. Ia berhasil kembali hidup-hidup waktu itu. Ada jalan, pasti ada. Ia memejamkan mata dan mengulang kembali situasi tadi. Pengkhianatan Aditya. Tangannya yang gemetar saat memborgolnya. Dan sesuatu yang ia tekan ke telapak tangannya di saat terakhir. Intan Savitri membuka tangan kanannya yang terkepal. Di dalam telapak tangannya, ada secarik kertas kecil yang terlipat kusut. Aditya Pratama menyelipkan itu secara diam-diam saat memborgolnya. Jantungnya mulai berdebar lagi. Bukan pengkhianatan, atau agen ganda. Intan Savitri dengan hati-hati membuka catatan itu, menghindari tatapan penjaga. Di bawah cahaya remang-remang, terlihat tulisan tangan yang berantakan. Malam ini, jam 01.00, ventilasi. Letnan Arini akan dipindahkan ke bangsal isolasi besok pagi.
2 kalimat singkat. Namun, bagi Intan Savitri, itu sudah cukup. Aditya Pratama berpura-pura mengkhianati. Sebuah pertaruhan untuk menenangkan Widodo dan mengeluarkan Intan Savitri dari situasi terburuk. Intan Savitri memasukkan catatan itu ke mulutnya dan mengunyahnya hingga tertelan. Rasa pahit kertas menyebar di mulutnya. Baik. Tatapan matanya kembali hidup. Ia tidak bisa melihat jam, namun ia tahu secara naluriah. Tinggal 4 jam lagi, sampai jam 01.00. Ia melihat ke langit-langit, di sudut terlihat ventilasi tua. Sekrup-sekrupnya terlihat berkarat dan longgar. Intan Savitri menyeringai. Widodo, jangan bersulang dulu. Harimau gila ini akan menggigit jeruji dan keluar. Semakin larut malam, suara hujan semakin deras. Di sebuah penjara bawah tanah yang tidak diketahui siapapun di lembah Magelang, tirai balasan mulai terbuka. Intan Savitri mulai mengendurkan tubuhnya dengan tenang. Pada saat yang sama, di rumah dinas Komandan Divisi, Widodo menuangkan minuman keras mahal ke dalam gelas sambil bersenandung. Di sofa, Aditya Pratama duduk dengan ekspresi serius. Mayor Aditya, kau melakukan pekerjaan besar malam ini. Terima kasih, tapi bagaimana Anda akan menangani Letnan Kolonel Intan? Aditya bertanya hati-hati. Widodo mengosongkan gelasnya dan tertawa kejam. Menanganinya bagaimana? Akan kuserahkan ke pengadilan militer dan dicopot dari jabatan. Akan kubuat dia hidup segan mati tak mau sehingga tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di masyarakat lagi. Kau juga harus bersaksi sebagai saksi, jadi kuatkan hatimu. Ya, siap. Jangan khawatir. Kau adalah anak buahku. Sekarang, jika ini selesai dengan baik, tahun depan kau pasti akan dipromosikan jadi letnan kolonel. Widodo menepuk bahu Aditya. Aditya memaksakan senyum. Namun, tinjunya terkepal erat di lututnya hingga memutih. Bersabarlah sebentar, Komandan Satuan. Saya pasti akan menciptakan kesempatan. Aditya bergumam dalam hati, karena sudah masuk ke sarang harimau. Jika tidak bisa menangkap anak harimau, mereka sendirilah yang akan mati. Di luar, guntur bergemuruh. Kilatan cahaya menerangi jendela rumah dinas dengan putih, seolah mengisyaratkan balas dendam yang akan datang. Pukul 01.55 dini hari, sel tahanan bawah tanah polisi militer divisi Hening senyap seperti mati. Yang terdengar sesekali hanyalah suara guntur yang bergemuruh di luar gedung dan suara halaman buku yang dibalik oleh petugas jaga di ujung koridor. Intan Savitri menatap penjaga di balik jeruji besi. Penjaga itu tertidur pulas. Malam hujan lebat, dengan kelembapan dan kelelahan yang bercampur, adalah waktu yang tepat untuk lengah. Intan Savitri mengeluarkan sebatang kawat tipis yang ia sembunyikan di mulutnya. Ia diam-diam mematahkan ujung sumpit saat menendang piring makan dan menyembunyikannya. Ayo, mulai. Ia naik ke atas ranjang tanpa suara. Ventilasi di sudut langit-langit. 4 sekrup berkarat menghalangi antara dirinya dan kebebasan. Intan Savitri memasukkan kawat itu ke lubang sekrup. Kling! Terdengar suara logam yang sangat halus, lalu ia berhenti, menunggu guntur bergemuruh. Blar! Bersamaan dengan suara guntur, tangan Intan Savitri bergerak secepat kilat. 1 sekrup terlepas. Dengan cara yang sama, 2, 3 sekrup. Saat sekrup terakhir terlepas, ia menangkap penutup ventilasi yang jatuh dengan 1 tangan. Debu mengepul, namun ia menahan batuk. Ia dengan lentur menyusup ke dalam ventilasi seperti kucing. Lorong sempit dan gelap, tempat yang hanya bisa dilalui tikus. Namun bagi Intan Savitri, yang telah bertahan hidup di selokan selama masa Kopassus, itu terasa seperti jalan raya 4 jalur. Tunggu saja, Widodo. Aku sedang dalam perjalanan untuk menggigit lehermu. Intan Savitri merangkak maju, siku dan lututnya tergores pelatseng yang kasar, namun kecepatannya tidak berkurang. Tempat pertemuan yang disebutkan Aditya adalah ventilasi ruang boiler yang tidak terpakai di belakang gedung utama. Setelah merangkak sekitar 10 menit, sebuah cahaya samar terlihat di kejauhan. Itu adalah jalan keluar. Intan Savitri dengan hati-hati mendorong penutup kisi-kisi dengan kakinya. Tuk! Penutup terbuka. Dan udara malam yang lembab masuk. Ia memeriksa lantai dan mendarat tanpa suara. Komandan Satuan. Dari kegelapan, seseorang mendekat.
Itu Aditya. Ia mengenakan jas hujan hitam dan membawa tas ransel besar. Kau terlambat, aku hampir membunuhmu. Tapi kau tepat waktu. Ya. Intan Savitri terkekeh sambil membersihkan debu. Aditya menundukkan kepala dengan wajah penuh rasa bersalah. Maafkan saya. Tidak ada cara lain untuk mengeluarkan komandan satuan. Aku tahu. Aktingmu cukup bagus. Kecuali tanganmu yang gemetar saat memborgolku. Itu sempurna. Intan Savitri membuka tas ransel yang diberikan Aditya. Di dalamnya ada seragam taktis hitam, sepatu bot tempur, 2 tongkat 3 ruas, pistol listrik, dan kamera tubuh. Ia melepas seragam militernya yang basah dan dengan cepat mengenakan seragam taktis. Setelah mengenakan pakaian yang pas, ia merasa siap tempur. Situasi tidak bagus, Komandan Satuan. Waktu pemindahan Letnan Arini dipercepat. Bukan besok pagi, melainkan sekarang juga. Ambulans akan berangkat 30 menit lagi. Kata-kata Aditya membuat mata Intan Savitri menjadi tajam. Kemana? Rumah sakit jiwa swasta. Jika dia masuk ke sana, jiwanya tidak akan pernah bisa keluar. Mereka berencana membuatnya lumpuh dengan obat-obatan. Mereka memang terburu-buru ya. Widodo sedang berusaha keras untuk menghilangkan bukti. Intan Savitri menyelipkan tongkat 3 ruas ke pinggangnya dan mengenakan sarung tangan. Serak, suara sarung tangan kulit yang pas di tangan menembus suara hujan. Aditya, kemampuan menyetirmu tidak berkarat kan? Saya mantan kepala tim transportasi Kopassus. Bagus. Kita akan membajak ambulans itu. Pergi ke unit kesehatan. Kedua bayangan itu menghilang di tengah hujan. Malam gelap di divisi baret merah. Saatnya pemburu dan mangsa berganti posisi. Pintu belakang unit kesehatan divisi. Sebuah ambulans menunggu dengan mesin menyala. Di sekitarnya, 4 pria bertubuh kekar berpakaian sipil dan seorang dokter militer berdiri gelisah. Cepat bawa. Ini perintah komandan divisi. Harus selesai sebelum matahari terbit. Atas teriakan komandan polisi militer, para pria itu keluar membawa tandu. Di atas tandu, Letnan Arini terikat tak berdaya. Air hujan jatuh di wajahnya yang pucat. Dari balik semak-semak di hutan, Intan Savitri, yang menyaksikan pemandangan itu, berbisik pelan. 5 orang. Bersenjata tongkat dan pistol listrik. Komandan polisi militer membawa pistol. Saya akan menghadapi 4 pria berpakaian sipil itu. Kau tangani komandan polisi militer dan pengemudi. Jangan sampai ada suara tembakan. Mengerti? Siap. Beri saya sinyal. Intan Savitri mengambil sebuah batu yang tergeletak di tanah. Tatapannya tertuju pada lampu keamanan di dinding luar gedung unit kesehatan. Zing! Dengan suara pecah yang tajam, lampu keamanan hancur, dan suasana seketika gelap gulita. Apa? Apa ini? Siapa yang mematikan lampu? Di tengah kebingungan para pria yang panik, Intan Savitri melesat keluar dari kegelapan. Bahkan tidak ada suara angin yang membelah. Intan mendekati pria yang paling dekat dari belakang dan menendang lipatan lututnya. Tanpa sempat mengeluarkan suara, tinju Intan Savitri menghantam ulu hati pria yang tersungkur itu. 1. Siapa? Pria lain mengayunkan tongkat. Intan Savitri menunduk menghindar, dan pada saat yang sama, mengeluarkan tongkat 3 ruas dari sakunya dan membukanya. Klang! Baja beradu dengan baja, memicu percikan api. Intan Savitri menepis tongkat itu, berputar, dan memukulkan ujung tongkat 3 ruasnya ke pelipis pria itu. Buh! Pria itu ambruk seperti batang kayu. Dua rekan mereka ambruk dalam sekejap, membuat 2 pria yang tersisa ketakutan dan mundur. Dasar wanita gila! Mereka berteriak sambil mengacungkan pistol listrik yang berdesis. Intan Savitri tetap tenang. Ia melesat dari genangan air hujan dan melompat ke udara. Tendangan high kick yang telah ia latih selama pelatihan anti-teror Kopassus menghantam dada kedua pria itu secara bersamaan. Buh! Para pria itu terlempar dan membentur pintu belakang ambulans, lalu pingsan. Beres. Sementara itu, di sisi pengemudi, Aditya Pratama melumpuhkan komandan polisi militer. Ia memelintir pergelangan tangan komandan polisi militer yang hendak mencabut pistolnya dan membantingnya ke tanah dengan teknik judo. Aduh, kau Aditya, maafkan saya, komandan, tidurlah sebentar.
Aditya memukul leher komandan polisi militer dengan tangan kosong. Komandan polisi militer mengeluarkan busa dari mulutnya dan pingsan. Intan Savitri membuka pintu belakang ambulans dan memeriksa kondisi Arini. Untungnya, ia masih bernapas. Arini, kau baik-baik saja. Ayo pulang sekarang. Intan Savitri melepaskan ikatan Arini dan memberi sinyal kepada Aditya. Aditya, bawa Arini ke rumah aman. Ada tempat aman yang saya tahu di Purwokerto. Akan saya kirim koordinatnya, kau bersembunyi di sana. Bagaimana dengan komandan satuan? Anda tidak ikut? Aditya bertanya dengan mata terkejut. Intan Savitri memandang ke arah markas utama divisi. Lampu di ruang komandan divisi, tempat tertinggi, masih menyala. Saya masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Maksud Anda akan pergi ke ruang komandan divisi, itu berbahaya sekali, itu bunuh diri. Jika kita lari begitu saja, kita akan dikejar seumur hidup. Dan kehormatan Arini akan selamanya dicap sebagai wanita penggoda. Ini harus diakhiri. Intan Savitri mengambil walkie-talkie komandan polisi militer yang jatuh di tanah. Dan kau punya utang padaku, Widodo si rubah tua itu, aku harus menagihnya dengan bunga. Tapi komandan, jika Arini terjadi apa-apa, saya akan membunuhmu. Ini perintah. Suara tegas Intan Savitri membuat Aditya menggigit bibirnya. Baik, siap. Saya akan menjaga Letnan Arini dengan nyawa saya. Hati-hati, Komandan Satuan. Aditya mengemudikan ambulans yang membawa Arini dan menghilang di kegelapan. Intan Savitri yang sendirian, mengusap air hujan dari wajahnya dan memandang ke atas markas utama divisi. Kilat menyambar, memperlihatkan siluet gedung itu. Lantai 5, ruang komandan divisi. Intan Savitri mengencangkan tali rompi taktisnya. Baiklah. Sekarang dimulai. Lobi markas utama divisi sudah dalam siaga penuh. Kabar pelarian Intan Savitri sepertinya sudah tersebar. Tim pencari bersenjata lengkap mengepung pintu masuk berlapis-lapis. Menerobos dari depan tidak mungkin. Namun, Intan Savitri tidak berniat masuk melalui pintu depan. Ia bergerak ke sisi gedung tempat saluran pembuangan air berada. Meskipun dinding luar licin, ia bisa naik ke lantai 5 menggunakan saluran pembuangan air dan kusen jendela. Ia mengoleskan serbuk getah pinus ke sarung tangannya. Dan tanpa ragu, ia mulai memanjat dinding. Tetesan hujan menerpa wajahnya dan angin menggoyangkan tubuhnya, namun ia menempel di dinding seperti laba-laba, naik satu lantai demi satu. Lantai 3, lantai 4. Otot-ototnya menjerit, namun ia tidak berhenti. Akhirnya, ia tiba di bawah jendela ruang komandan divisi di lantai 5. Dari dalam, cahaya lampu terlihat. Intan Savitri memegang pegangan dan mengatur napas. Dari dalam, terdengar suara Widodo. Apa? Dia lolos. Dasar bajingan bodoh. Segera kerahkan seluruh pasukan dan tangkap dia. Geledah gunung sampai kau menemukannya. Bayangan Widodo, yang berteriak-teriak histeris di telepon, terlihat di tirai. Intan Savitri mengeluarkan pemecah kaca dari pinggangnya dan mengikat tali dengan kuat ke pegangan. Tok-tok, room service. Ia menendang pegangan dan melompat ke udara. Prang. Kaca besar pecah berkeping-keping, berterbangan ke segala arah. Bersamaan dengan badai, bayangan hitam menyerbu masuk ke dalam ruang komandan divisi. Di tengah hujan pecahan kaca yang berjatuhan seperti cahaya, Intan Savitri mendarat di lantai ruang komandan divisi. Berguling untuk menyerap benturan, ia segera bangkit. Siapa itu? Widodo, yang memegang gagang telepon, terkejut hingga hampir terjungkal ke belakang. Yang berdiri di hadapannya bukanlah manusia. Seragam taktis hitam basah kuyup, wajah berlumuran darah dan lumpur, dan tatapan mata yang bersinar tajam. Itu adalah iblis yang merangkak naik dari neraka. Terkejut? Sudah kubilang kita akan bertarung tanpa pangkat, kan? Jadi aku datang. Intan Savitri melangkah mantap. Suara pecahan kaca berderit di bawah sepatu bot militernya. Keamanan, keamanan. Di mana prajurit keamanan? Cepat masuk. Widodo menekan bel darurat di atas mejanya dengan histeris. Namun, tidak ada reaksi. Ini berkat Intan Savitri yang memotong kabel komunikasi di panel listrik luar sebelum masuk. Tidak ada gunanya. Ruangan ini sekarang terputus dari dunia luar. Hanya ada kau dan aku. Widodo buru-buru membuka laci dan mencoba mengeluarkan pistol.
Pistol itu jatuh ke lantai. Intan Savitri melompati meja dan mencengkeram kerah Widodo. Dengan kekuatan yang luar biasa, Widodo terangkat ke udara. Kau yang menyuruh menyuntikkan obat ke Arini, kan? Ini pembangkangan. Kau pantas dihukum militer. Jika kau membunuhku, kau juga tidak akan selamat. Widodo berjuang sambil berteriak. Hukum militer, omong kosong. Kau pantas bicara hukum militer. Kau hanyalah preman berseragam. Intan Savitri mengangkat Widodo dan membantingnya ke peta operasi besar di dinding. Gedebuk, bingkai hancur, dan Widodo terguling ke lantai. Bangun. Ini bahkan belum dimulai. Intan Savitri mengambil tongkat komando komandan divisi yang jatuh di lantai. Tongkat komando yang dihiasi dengan ukiran mewah. Simbol kekuasaan. Kau bilang kau memukul tulang kering bawahanmu dengan ini, kan? Karena tidak mau membersihkan kotoran anakmu. Plak! Intan Savitri memukulkan tongkat komando itu ke tulang kering Widodo. Rasa sakit yang menusuk tulang membuat Widodo menjerit. Aduh, tolong, sakit sekali. Arini merasakan 100 kali lebih sakit dari ini. Bukan tubuhnya, melainkan jiwanya yang tercabik-cabik. Intan Savitri memegang tongkat komando dengan kedua tangan dan mematahkannya dengan lututnya. Kretak, melemparkan tongkat komando yang patah menjadi 2 ke lantai. Ia mencengkeram rambut Widodo dan memaksanya berdiri. Katakan, akui sendiri, pelecehan seksual Arini adalah perbuatan anakmu, dan kau memanipulasi itu untuk menutupinya. Bukti? Ada bukti? Kalau saya tidak mengaku, ya sudah. Widodo bersikeras menyangkal. Intan Savitri mengeluarkan perekam suara kecil berbentuk pena dari sakunya dan mengibaskannya di depan mata Widodo. Kau lihat ini. Sekarang sedang merekam. Dan kamera tubuh yang terpasang di dadaku ini sedang mentransmisikan secara real-time ke cloud. Omong kosong yang kau ucapkan ini sudah didengar oleh rekan-rekanku. Sebenarnya, transmisi ke cloud itu bohong. Namun, kemampuan menilai Widodo yang ketakutan sudah lumpuh. Apa yang kau katakan? Pilih, dipukuli olehku di sini dan muncul sebagai mayat di berita, atau mengakui dan masuk penjara makan nasi bungkus. Aku lebih suka pilihan pertama. Intan Savitri mengangkat tinjunya. Itu adalah tinju yang disebut senjata pembunuh saat di Kopassus. Widodo secara naluriah merasakan. Jika ia terkena pukulan itu, ia akan mati. Akan saya katakan, saya yang melakukannya. Rian si brengsek itu membuat masalah, jadi saya bersekutu dengan komandan polisi militer untuk menutupinya. Saya yang menyuruh memanipulasi bahwa Arini gila. Widodo meraung dan mengaku. Senyum dingin terukir di bibir Intan Savitri. Bagus. Suaramu terdengar jelas. Saat itu, brak. Pintu ruang komandan divisi terbuka dengan paksa. Tim pencari bersenjata lengkap menyerbu masuk dengan mengarahkan pistol mereka. Jangan bergerak, siap tembak, jangan tembak. Hei bajingan-bajingan, jangan tembak, aku di sini. Widodo mencoba menggunakan Intan Savitri sebagai perisai, namun Intan Savitri sudah menjatuhkannya ke lantai dan mengangkat tangannya. Tenang saja, semuanya. Saya sudah selesai. Letnan Kolonel Intan Savitri segera lucuti senjata dan menyerah. Atas teriakan komandan tim pencari, Intan Savitri tersenyum tipis sambil menunjuk kamera tubuhnya. Kau lihat ini, komandan divisimu baru saja membuat pengakuan yang sangat mengharukan. Jika kau ingin menghapus ini, tembak aku. Tapi jika ini bocor ke publik, kalian semua juga akan menjadi kaki tangan. Pikirkan baik-baik. Para anggota tim pencari ragu-ragu. Widodo merangkak di lantai dan berteriak. Ambil itu. Ambil. Tembak dia. Namun, komandan tim pencari tidak bisa menarik pelatuk. Situasinya sudah berbalik dengan aneh. Sikap percaya diri Intan Savitri dan pemandangan komandan divisi yang ketakutan dan membuat keributan. Naluri sebagai prajurit merasakan kebenaran dalam situasi ini. Saat itu, dari balik jendela yang pecah, terdengar suara helikopter. Dududu. Cahaya lampu sorot yang kuat menyinari ruang komandan divisi. Waktu yang tepat, ya. Intan Savitri melihat keluar jendela sambil tersenyum. Di helikopter itu, terlihat jelas lambang polisi militer Mabes TNI, AD. Itu adalah pasukan utama Satuan Investigasi Pusat yang dikirim dari Asrama Satuan Komando. Seorang junior terpercaya yang Intan Savitri tanam sebelumnya,
telah menerima sinyal SOS dari Intan Savitri dan segera berangkat. Ini Satuan Investigasi Pusat Mabes TNI AD. Seluruh personel lucuti senjata dan bersiap. Mulai saat ini, Komando Divisi Baret Merah diambil alih oleh Mabes TNI AD. Suara pengeras suara menggema di seluruh area. Para anggota tim pencari saling pandang, lalu perlahan menurunkan pistol mereka. Widodo duduk terhuyung-huyung dengan ekspresi putus asa. Dari helikopter, tali diturunkan, dan para penyidik berpakaian anti-teror hitam masuk melalui jendela. Mereka memberi hormat kepada Intan Savitri. Komandan Satuan, maafkan kami terlambat. Tidak. Kalian datang tepat waktu. Waktunya membersihkan. Intan Savitri mendekati Widodo yang duduk termenung dan mengeluarkan borgol dari sakunya. Borgol yang sama yang tadi dipasangkan Aditya kepadanya. Klang, Mayor Jenderal Widodo. Anda ditangkap atas tuduhan penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen resmi, kejahatan seksual, dan menghasut. Anda boleh menyewa pengacara atau tidak, terserah, karena Anda sudah tamat. Widodo menundukkan kepala. Borgol perak di pergelangan tangannya berkilauan dingin di bawah cahaya lampu sorot. Intan Savitri mendekati jendela yang pecah. Hujan sudah berhenti, dan fajar samar-samar menyingsing di langit timur. Pemandangan pegunungan Magelang, setelah badai berlalu, perlahan mulai terlihat. Aditya, Arini, ini sudah berakhir. Ia menarik napas dalam-dalam. Udara pagi yang bercampur bau hujan masuk jauh ke dalam paru-parunya. Itu adalah bau kemenangan dan bau keadilan. Itu adalah saat-saat perburuan harimau gila berakhir dengan sempurna. Fajar Magelang. Lapangan markas Divisi Baret Merah yang diselimuti kabut tebal. Hujan semalaman telah berhenti, namun tanah masih berlumpur. Di atas lumpur itu, Mayor Jenderal Widodo, terikat tali, diseret keluar. Dua bintang yang berkilauan di pundaknya kini kotor dan tidak berharga, berlumuran lumpur. Namun, tatapan matanya masih belum padam. Kau tahu siapa aku? Kau tahu siapa ketua ikatan alumni Akmil? Beraninya kau memborgolku. Kalian semua akan kucopot dari jabatan. Widodo berjuang menolak naik ke mobil tahanan. Para penyidik Mabes TNI AD berkeringat dingin, tampak canggung. Saat itu, sebuah kaleng kopi melayang dari kejauhan dan tepat mengenai dahi Widodo. Buh, aduh. Widodo menjerit sambil mengangkat kepalanya. Di tangga depan markas utama, Intan Savitri duduk bersila. Rambutnya yang basah ia kibaskan asal, dan ia masih mengenakan seragam taktis berlumuran darah. Berisik sekali, saya jadi tidak bisa minum kopi. Hei, Jenderal Kotor. Sepertinya kau belum cukup dipukul karena suaramu masih bagus, ya? Letnan Kolonel Intan. Kau menghalangi jalanku. Apa kau pikir akan selamat? Setelah tim pengacaraku datang, semua investigasi paksa ini tidak sah. Semua penganiayaan dan ancaman yang kudapatkan akan kulaporkan. Silakan saja. Tapi, kau tahu, seekor ular, meskipun meliukan lidahnya, jika taring bisanya sudah dicabut, dia hanyalah cacing. Dan kau sekarang hanyalah cacing. Intan Savitri menunjuk mobil tahanan dengan jarinya, bawa dia. Barang bawaan kotor tidak perlu dihormati. Para penyidik mendapatkan kekuatan dari Intan Savitri, secara paksa mendorong Widodo masuk ke dalam mobil. Gedebuk. Begitu pintu tertutup, keheningan akhirnya menyelimuti lapangan. Intan Savitri bangkit berdiri dan meregangkan tubuh. Otot-ototnya menjerit, namun tidak ada waktu untuk istirahat. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pertarungan hukum, pertarungan bukti. Mereka akan mengumpulkan uang dan koneksi untuk mencoba lolos. Saat itu, ponsel pribadinya bergetar. Aditya, Komandan Satuan, Letnan Arini sudah tiba dengan selamat di rumah aman di Purwokerto. Dia sudah tenang, tapi kondisi psikologisnya masih sangat tidak stabil. Bagus. Apakah ada pengejaran? Tidak. Berkat Komandan Satuan yang membuat markas utama heboh, semua perhatian tertuju ke sana. Namun, Aditya mengakhiri kalimatnya dengan ragu-ragu. Ada apa? Kapten Rian tidak terlihat. Dia tidak ada di rumah dinas Komandan Divisi maupun di asrama perwira. Tadi saat Komandan Divisi ditangkap, dia juga tidak terlihat batang hidungnya.
Alis Intan Savitri menjadi tajam. Ayah ditangkap, tapi anak tidak terlihat. Dia kabur. Atau dia sedang merencanakan sesuatu yang lebih mengerikan. Tikus itu sudah masuk ke lubang. Aditya, kau dulu spesialis penyadapan komunikasi saat di Kopassus, kan? Tidak berkarat, Komandan. Lacak lokasi ponsel Rian. Meskipun kemungkinan besar mati, cari menara BTS terakhir yang menangkap sinyal. Dan geledah semua catatan kartu kredit dan riwayat etolnya, bajingan ini pasti akan mencoba kabur ke luar negeri. Siap, akan segera saya mulai. Intan Savitri yang menutup telepon, menuju ke helipad. Ia harus kembali ke Jakarta. Kantor hukum dan satuan jaksa di Mabes TNI AD sudah mulai gaduh. Ada informasi bahwa jaringan Widodo sudah mulai menggalang dukungan. Pada saat yang sama, di sebuah kantor di layar, subtitle berita berbunyi, Komandan Divisi Aktif ditangkap darurat atas tuduhan kejahatan seksual dan penyalahgunaan wewenang. Mayor Jenderal Widodo, pria ini menangani masalah dengan kasar, akhirnya terjadi masalah. Budi merapikan dasinya dan menekan interkom. Ambil. Bentuk tim gugus tugas untuk kasus Divisi Baret Merah. Kita akan menggunakan 3 kerangka. Investigasi paksa, penangkapan ilegal, dan pemalsuan bukti. Letnan Kolonel Intan Savitri, cari tahu riwayat masa lalunya, terutama saat di Kopassus, ada pelanggaran disiplin karena tindakan berlebihan, kan? Besarkan itu dan bocorkan ke media. Harimau gila menggigit jenderal yang tidak bersalah. Kira-kira seperti itu. Ia mengambil tas dokumennya. Biaya jasa sudah masuk, sebesar harga 1 apartemen di Jakarta. Kebenaran tidak penting. Yang penting adalah bagaimana cara menutupi. Militer itu soal pangkat. Bukan keadilan. Budi menyeringai sinis saat meninggalkan kantor. Ruang interogasi Satuan Investigasi Pusat Mabes TNI AD, Widodo, yang dibawa ke Jakarta, tetap menggunakan hak untuk bungkam. Ia duduk menyilangkan tangan, tersenyum santai. Beberapa saat kemudian, pintu ruang interogasi terbuka, dan pengacara Budi Setiawan masuk. Anda sudah banyak berjuang, Jenderal. Di luar agak gaduh, kan? Akan saya bereskan sebentar lagi. Oh, pengacara Budi, sekarang saya bisa bernapas lega. Penyidik bodoh itu menyentuh tubuh saya. Ini, sudah saya siapkan surat keterangan dokter. Tentu saja, cedera 4 minggu. Akan lebih bagus jika ada retakan di tulang rusuk, tapi memar saja sudah lumayan. Tetap saja cukup untuk menuntut Letnan Kolonel Intan Savitri atas penganiayaan yang menyebabkan cedera. Saat itu, Intan Savitri, yang mengintip pemandangan itu dari balik cermin satu arah, mendobrak masuk. Kau kira ini tempat reuni alumni? Senang sekali. Ya. Intan Savitri menarik kursi dan duduk di depan hidung Budi. Anda Letnan Kolonel Intan Savitri, kan? Meskipun ini pertama kali, saat kunjungan tersangka, sebaiknya Anda memberi ruang. Tersangka, bukan pelaku kejahatan. Dan Anda, pengacara Budi Setiawan, mantan Kepala Penasihat Hukum TNI Angkatan Darat, ahli dalam kasus korupsi pengadaan alutsista yang berhasil mendapatkan vonis bebas karena kurangnya bukti. Intan Savitri melafalkan riwayat Budi tanpa henti. Wajah Budi sedikit mengeras. Tapi kali ini, kau salah alamat. Ini bukan korupsi, tapi kejahatan serius. Dan orang yang kutangkap tidak akan pernah kulepaskan. Hukum itu tidak berlandaskan emosi, Letnan Kolonel. Harus ada bukti. Pengakuan Mayor Jenderal Widodo, bukankah itu karena penganiayaan dan ancaman? Dari rekaman, terdengar bahkan suara tongkat komando dipatahkan. Apakah itu punya nilai bukti? Budi sangat licik. Ia menusuk titik lemah Intan Savitri dengan tepat. Baik, kalau begitu, bagaimana dengan ini? Intan Savitri mengeluarkan sebuah USB dari sakunya dan melemparkannya ke atas meja. Ini dari brankas ruang Komandan Divisi Widodo. Buku catatan rahasia. Daftar suap yang diterima dari pemasok militer selama 3 tahun terakhir. Dan sumber uang yang digunakan untuk membayar ganti rugi setiap kali anakmu, Kapten Rian, membuat masalah. Semuanya ada di sini. Sebenarnya, USB itu tidak ditemukan di lokasi. Intan Savitri menemukannya saat menggeledah ruang Komandan Divisi antara bab 3 dan 4. Namun belum selesai dianalisis. Namun, Intan Savitri melakukan bluffing. Untuk melihat mata mereka bergetar.
Mata Widodo membelalak. Kenapa itu ada di sana? Bukankah sudah hilang? Kau kira sudah hilang? Yang kubakar untuk menghilangkan bukti itu hanya cangkangnya. Yang asli sudah kusimpan. Jika ini bocor ke media, menutupi kejahatan seksual akan terlihat seperti lelucon, korupsi, penggelapan, suap, pengacara. Jika ingin menutupi semua ini, kau harus meminta biaya lebih. Wajah Budi kehilangan ketenangannya. Kejahatan seksual bisa dibantah dengan meragukan kesaksian korban. Namun masalah uang adalah pertarungan bukti yang tidak bisa dielakkan. Pilih, mengakui menutupi kejahatan seksual dan dicopot dari jabatan, atau terlibat dalam suap dan membusuk di penjara seumur hidup. Intan Savitri memasukkan kembali USB ke sakunya dan bangkit berdiri. Akan kuberikan waktu untuk berdiskusi baik-baik. Dan pengacara Budi, hati-hati saat keluar. Jalanan licin, jika terpeleset, bisa cedera 4 minggu. Intan Savitri keluar sambil menutup pintu dengan suara keras. Begitu keluar koridor, ia menghela napas panjang. Keringat dingin mengalir. Sebenarnya, USB itu terkunci dan belum bisa dibuka. Ia harus memecahkan kata sandinya sebelum mereka menyadarinya. Saat itu, sebuah pesan teks datang dari Aditya. Lokasi Kapten Rian sudah diketahui, sedang melakukan kontak dengan broker penyelundupan di Pelabuhan Internasional Batam. Mata Intan Savitri berbinar. Ini adalah kesempatan terakhir untuk menangkap tikus yang mencoba kabur dari Indonesia. Tunggu saja. Sebelum memenggal kepala ular, akan ku injak dulu ekornya. Area penimbunan kontainer tua di dekat Terminal Penumpang Internasional Batam 2. Bau amis laut bercampur bau solar terasa menyengat. Di sudut area penimbunan yang gelap, dari sebuah kantor kontainer, cahaya lampu samar-samar terlihat. Di dalam kantor, Kapten Rian Pratama menggigit kukunya dengan gelisah. Ia telah berganti pakaian sipil, namun rambut pendek dan kulitnya yang terbakar matahari tidak bisa menyembunyikan identitasnya sebagai prajurit. Kapan kapalnya datang? Sudah kubayar. Tenang saja, bos. Bapak terlalu terburu-buru. Penjaga pantai sedang ketat, jadi kami menunggu waktu yang tepat. Silakan duduk. Broker itu, dengan lengan penuh tato, menyeruput mie instan cup sambil menjawab. Rian hampir gila. Ia melarikan diri setelah melihat ayahnya ditangkap. Kabar bahwa wanita bernama Intan Savitri sedang mencarinya membuatnya ketakutan. Jika tertangkap, ia akan mati. Wanita itu sungguh berbahaya. Rian memeluk tasnya erat. Di dalam tas ada uang tunai 50 juta rupiah dan sebuah hard drive eksternal, kotak Pandora yang berisi seluruh koleksinya. Bukan hanya Arini, tetapi juga banyak rekaman ilegal prajurit wanita yang pernah ia ganggu. Ia terjebak dalam delusi menjijikan bahwa ia bisa hidup nyaman seumur hidup dengan mengunggahnya ke server luar negeri. Saat itu, terdengar suara tumpul dari luar. Gedebuk, apa? Broker itu meletakkan sumpitnya dan bangkit. Hei, anak muda. Ada siapa di luar? Tidak ada jawaban. Broker itu mengeluarkan pisau dapur dari sakunya dan mendekati pintu. Cit! Pintu besi terbuka. Dan saat broker itu menjulurkan kepala, bayangan hitam menghantam wajah broker itu. Broker itu ambruk ke belakang tanpa berteriak. Kuah mie instan cup tumpah kemana-mana. Yang berdiri di depan pintu adalah Intan Savitri, dengan topi hitam yang ditarik rendah. Dan di belakangnya, berdiri Aditya Pratama dengan tongkat 3 ruas. Ditemukan, tikus kecil. Intan Savitri melepas topinya dan masuk ke dalam kantor. Bola mata Rian bergetar hebat seperti gempa bumi. Intan Savitri, Anda mau kemana terburu-buru begitu? Harus menjenguk ayahmu, kan? Jangan mendekat. Jika kau mendekat, akan kubunuh kalian semua. Rian mengeluarkan pisau lipat dari sakunya dan mengayunkannya di udara. Gerakannya sangat canggung untuk seorang perwira yang terlatih. Pisau lucu sekali. Prajurit kok meninggalkan pistol dan main pisau, ya? Intan mendecakkan lidah sambil mendekat. Saat itu, broker yang tadi tersungkur bangkit terhuyung-huyung, dan dari ruangan di dalam, 4 preman lain menyerbu keluar. Mereka adalah pria-pria sangar dengan pipa besi dan balok kayu. Apa? Wanita ini datang ke tempat bisnis orang dan membuat keributan. Broker itu berteriak sambil mengusap hidungnya yang berdarah. Bisnis? Kalau menyelundupkan orang itu bisnis, maka yang kulakukan ini adalah bersih-bersih. Bersih-bersih sampah. Intan Savitri menoleh ke Aditya.
Aditya, kau butuh 3 menit, kan? 2 menit sudah cukup, Komandan Satuan. Aditya mengeluarkan tongkat 3 ruasnya dan melangkah maju. Bagus, aku harus mendidik si pengecut ini, jadi aku serahkan yang kecil-kecil padamu. Begitu kalimatnya selesai, pertarungan sengit pun pecah. Kantor kontainer yang sempit seketika menjadi kacau balau. Aditya dengan gerakan lincah menghindari serangan para preman dan menyerang titik vital dengan tepat. Kemampuan yang ia latih dengan keras di bawah Intan Savitri saat di Kopassus, kini ia tunjukkan tanpa ragu. Intan Savitri menerobos kekacauan dan langsung menuju Rian. Rian gemetar dan menusuk dengan pisau. Intan Savitri tidak menghindar. Sebaliknya, ia menahan pisau dengan jaket kulit yang melilit lengan kirinya dan dengan tangan kanannya, ia memelintir pergelangan tangan Rian. Krak, aduh, pisau itu jatuh ke lantai. Intan Savitri mencengkeram kerah Rian dan membantingnya ke atas meja. Kau ingat Arini, kan? Wanita yang kau beri obat dan perlakukan seperti binatang itu? Saya salah. Tolong, sekali saja. Akan saya lakukan apapun yang Anda perintahkan. Rian menangis tersedu-sedu. Ingus dan air mata bercampur aduk. Ia pengecut. Tipe orang rendahan yang sangat penurut di depan yang kuat dan kejam di depan yang lemah. Intan Savitri merebut tas yang dipeluk Rian. Membuka resletingnya, terlihat tumpukan uang tunai dan hard drive eksternal. Ini nyawamu, ya? Intan Savitri mengeluarkan hard drive itu. Rian mengulurkan tangan. Tidak, itu milikku. Milikmu. Lalu hidup para wanita yang terekam di sini. Itu milik siapa? Intan Savitri meletakkan hard drive itu di lantai dan dengan keras menginjaknya dengan tumit sepatu bot militernya. Krak. Casing plastik pecah, dan disk di dalamnya hancur. Aduh, uangku, videoku. Rian menjerit. Intan Savitri menatapnya dengan dingin. Jangan khawatir, ini pasti salinannya, dan aslinya ada di komputer atau cloudmu. Akan kucari dan pulihkan semuanya, dan akan kubongkar di pengadilan agar seluruh dunia tahu betapa menjijikannya kau. Situasi sudah beres. Aditya Pratama sudah menjatuhkan semua preman ke lantai dan mengatur napas. Komandan Satuan, kita serahkan ke polisi? Tidak. Jika kita memanggil polisi, jaringan Widodo akan campur tangan lagi dan menunda penyelidikan dengan alasan penahanan tanpa jaminan. Kita tangkap sendiri, jebloskan ke sel isolasi Mabesat. Intan Savitri mencengkeram leher Rian yang tergeletak tak berdaya dan menyeretnya keluar. Bangun, ayahmu menunggu di sel sebelah. Rian tidak bisa berjalan karena kakinya lemas. Intan Savitri mengangkatnya seperti barang bawaan dan memasukkannya ke bagasi mobil. Suara laut malam di Batam terdengar menyedihkan. Naik ke mobil, Intan Savitri melihat ke langit malam. Bintang-bintang tidak terlihat. Namun, api yang membara di dadanya berkobar-kobar. Ini baru setengah jalan. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Intan Savitri menyalakan tabletnya dan melihat foto Arini. Foto lama yang tersenyum. Ia pasti akan mengembalikan senyuman itu. Namun, Intan Savitri tidak tahu bahwa di sel tahanan Jakarta, Widodo, tikus yang terpojok, sedang menyiapkan kartu terakhirnya. Widodo memberikan instruksi rahasia kepada pengacara Budi Setiawan yang datang menemuinya. Arini, itu masalahnya. Cukup bungkam mulutnya. Membungkam mulutnya, maksud Anda membunuhnya, itu terlalu berbahaya. Siapa bilang membunuhnya? Kita buat dia gila. Ada catatan rumah sakit jiwa, kan? Gunakan itu untuk bermain di media dan menyerbu rumah aman sebelum mereka. Mata Widodo berbinar penuh keserakahan, memanfaatkan Intan Savitri yang tidak ada. Intan Savitri si keparat itu sedang mengejar anakku, sementara aku akan mematahkan Achilles heel-nya. Mobil Intan Savitri yang melaju ke Jakarta. Dan beberapa mobil van hitam tak dikenal yang menuju rumah aman Purwokerto. Di tengah nasib yang saling bertabrakan, malam berdarah kembali datang. Jalan tol dari Batam ke Jakarta. Pukul 3 pagi, jalanan gelap gulita. Sedan hitam yang dikemudikan Aditya Pratama melaju kencang, jarum speedometer menunjuk batas tertinggi. Di kursi belakang, Rian, terikat tangan dan kaki, meringkuk seperti barang bawaan. Di kursi penumpang depan, Intan Savitri mengetuk-ngetukkan jarinya ke lutut dengan gelisah. Aditya, injak gas lebih dalam.
Sudah 140, Komandan Satuan. Berbahaya jika lebih cepat di jalan basah ini. Kepala tim keamanan rumah aman tidak mengangkat telepon. Perasaanku tidak enak. Firasat Intan Savitri. Katan, naluri yang terlatih dari tak terhitungnya melewati garis maut saat di Kopassus, kini membunyikan alarm peringatan di otaknya. Widodo bukanlah orang yang akan menyerah begitu saja. Dia adalah tikus yang terpojok, dan tikus akan menunjukkan taringnya untuk menggigit kucing. Saat itu, ponsel Intan Savitri berdering. Peneleponnya adalah petugas keamanan rumah aman. Intan Savitri dengan kasar menekan tombol jawab. Sersan Mayor, laporkan. Komandan Satuan, mereka datang. Mereka menyerbu. Krak. Bersamaan dengan jeritan, terdengar benturan tumpul. Dan suara seorang pria asing, terdengar dari telepon. Letnan Kolonel Intan Savitri. Saat kau menyia-nyiakan tenagamu di tempat lain, saya datang untuk merampok rumahmu. Letnan Arini akan kami ajak bersenang-senang, lalu akan kami kirim ke rumah sakit jiwa. Kau siapa? Jika kau menyentuh Arini sedikit saja. Jika kau menyentuh, butuh setidaknya 2 jam bagimu untuk terbang dari Batam. Dalam waktu itu, kami sudah menyelesaikan semuanya dan makan nasi bungkus. Tut! Telepon terputus. Bola mata Intan Savitri bergetar. 2 jam. Secara fisik, itu waktu yang mustahil. Ia telah menempatkan 2 bintara junior untuk menjaga Arini di rumah aman Purwokerto, namun sulit bagi mereka untuk bertahan jika menghadapi para penjahat profesional yang sengaja menyerbu. Krit! Mobil berhenti mendadak di pinggir jalan, berhenti. Di tengah jalan tol, berhenti. Mobil tergelincir dan berhenti di pinggir jalan. Intan membalikkan tubuh ke kursi belakang dan mencengkeram kerah Rian. Hei, siapa kepala anjing-anjing yang dikirim ayahmu itu? Dari mana mereka? Ah, aku tidak tahu. Ayah bilang dia yang akan mengurusnya. Sungguh, Rian menggelengkan kepala ketakutan. Intan Savitri melemparnya dan kembali melihat ke depan. Tidak ada cara, saat ia tiba, Arini akan tamat. Saat itu, satu orang terlintas di benak Intan Savitri. Orang yang paling dekat dengan Purwokerto. Orang yang ia miliki utang budi dan pria paling berbahaya selama karier militernya. Intan Savitri mencari kontak dengan tangan gemetar. Nama yang tersimpan adalah anjing gila. Sebelum sinyal berdering 2 kali, lawan mengangkat telepon. Pukul 3 pagi. Mau mati, ya? Suara yang tercekik. Namun, aura mematikannya tetap ada. Ini aku, Intan Savitri. Harimau. Ada apa kau menelepon jam segini? Aku dengar kau membuat heboh divisi Barat Merah. Ada satu permintaan. Tidak. Tolong bayar utangmu. Utang, katamu. Rumah aman dekat Waduk Jatiluhur, Purwokerto. Akan kukirim alamatnya. Pergi sekarang juga. Kenapa aku harus pergi? Ada anak buahku di sana. Hewan-hewan itu ingin mengulitinya hidup-hidup. Butuh 2 jam bagiku untuk sampai. Kau bisa sampai dalam 20 menit. Keheningan menyelimuti telepon. Terdengar suara korek api menyala, dan suara hembusan asap rokok yang dalam. Mereka adalah penyelesai masalah yang disewa Komandan Divisi Widodo. Jumlahnya tidak diketahui. Tingkat persenjataan diduga membawa senjata tajam. Menarik, aku sudah bosan bermain-main dengan prajurit, tapi kalau preman mungkin bisa membuatku sedikit berolahraga. Jangan bunuh. Buat saja mereka hidup segan mati tak mau. Usahakan. Tut, telepon terputus. Intan Savitri menyandarkan dahinya di kemudi. Dia bergerak. Park Chan-ho, agen hitam dari BIN, Badan Intelijen Negara, mantan anggota Kopassus. Ia adalah senjata manusia yang Intan Savitri pernah selamatkan nyawanya saat operasi di masa lalu. Aditya, injak gas. Injak sampai 200. Kita harus sampai sebelum Chan-ho bisa bertahan. Mesin mobil menjerit. Mobil kembali melaju gila-gilaan menembus hujan menuju Purwokerto. Pada saat yang sama, rumah aman Purwokerto yang tadinya sunyi, telah berubah menjadi neraka. Jendela-jendela hancur berkeping-keping, dan di lantai ruang tamu, Sersan Mayor Budi, pengawal yang ditempatkan Intan Savitri, tergeletak berlumuran darah. Di mana Arini? Kau bersembunyi di mana? Keluar. 5 pria bertopeng hitam menggeledah rumah. Di tangan mereka ada tongkat baseball dan pisau dapur,
Mereka adalah preman profesional yang disewa Widodo. Arini bersembunyi di dalam lemari pakaian di sudut loteng lantai 2, membungkam mulutnya. Jantungnya berdebar kencang seolah akan meledak. Suara barang-barang yang pecah dari lantai bawah, makian, dan rintihan Sersan Mayor Budi. "Tolong, Komandan Satuan tolong." Ia menangis sambil memanggil Intan Savitri. Namun, tempat ini terlalu jauh. Saat itu pintu loteng terbuka dengan keras. "Kau sembunyi di sini, ya?" Main petak umpet, kepala terlihat. Seorang pria bertopeng menyeringai jahat saat masuk. Di tangannya ada suntikan. Itu adalah halusinogen kuat. Jika ia disuntik itu dan ditemukan polisi, ia akan dicap sebagai pecandu narkoba dan penderita gangguan jiwa. "Jangan mendekat, jangan mendekat." Arini memegang pintu lemari dan bertahan, namun ia tidak bisa menahan kekuatan pria itu. Pintu tercabut, dan pria itu mencengkeram rambut Arini. "Tenang saja, satu suntikan saja sudah cukup. Kau banyak bicara, ya. Mentang-mentang punya ayah seorang jenderal." Tepat saat pria itu hendak menyuntikkan jarum ke lengan Arini. Prang! Jendela loteng pecah, dan sesuatu melesat masuk, menghantam bagian belakang kepala pria itu. Itu adalah batu bata. Saat pria itu terhuyung-huyung, bayangan hitam melompat masuk melalui kusen jendela. Jaket motor hitam, celana jeans robek, dan janggut tebal. "Park Chan-ho, sial. Aku kira ini lantai 2. Park Chan-ho memelintir lehernya dengan suara kerak sambil memandang pria itu. "Kau itu penyelesai masalah, ya? Memegang suntikan dan bertingkah? Preman juga ada kelasnya. Kau siapa? Bunuh dia, bajingan ini." Pria itu berteriak, dan 4 preman lain dari lantai bawah berlari menaiki tangga. Situasi 1-on-5 di loteng sempit. Namun, Park Chan-ho tidak mengeluarkan tangannya dari saku. Seandainya wanita itu, Intan Savitri, tidak meminta, hari ini akan menjadi hari kematian kalian. Anggap saja kalian beruntung. Tatapan Park Chan-ho berubah. Ia menghindari pukulan pria yang menyerbu lebih dulu hanya dengan sedikit menggerakkan kepala, lalu dengan cepat mengeluarkan tangan dari saku dan menyikut dagu pria itu. Jelek. Dengan suara tulang rahang patah, pria itu pingsan. 1. Park Chan-ho menggunakan ruang sempit itu agar mereka tidak bisa menyerbu sekaligus. Saat pria yang memegang pisau hendak menusuk, ia menggunakan tubuh pria yang tersungkur sebagai perisai dan menghancurkan lututnya dengan tendangan low kick. Aduh! Namun, jumlah mereka banyak. Dari belakang, sebuah balok kayu melayang dan memukul punggung Park Chan-ho. Buh! Orang biasa pasti sudah ambruk, namun ia tidak mengeluarkan rintihan sedikit pun dan menoleh. "Memijat, ya?" Park Chan-ho merebut balok kayu itu dan memukulkannya ke kepala pria itu. Di tengah kekacauan itu, Arini meringkuk ketakutan di sudut. Park Chan-ho menahan mereka. Namun mereka tidak menyerah dan terus menyerbu. Darah juga mulai mengalir dari bibir Park Chan-ho. Saat itu, terdengar suara gemuruh dari luar rumah. Bau ban terbakar dan suara mobil yang menabrak pagar dan berhenti. Pintu depan hancur terbuka, dan terdengar teriakan yang familiar. "Dasar bajingan-bajingan." Itu Intan Savitri. Ia melesat melintasi ruang tamu dan menaiki tangga. Di tangannya, ia memegang 2 tongkat 3 ruas yang ia ambil dari Batam. Dengan 2 tongkat 3 ruas di kedua tangan, ia seperti gladiator dengan pedang ganda. "Chan-ho, minggir." Park Chan-ho menyeringai tipis dan menyingkir ke samping. Intan Savitri menyerbu seperti badai. "Beraninya engkau menginjakkan kaki di wilayahku, apalagi membawa narkoba." Tongkat 3 ruas Intan Savitri menari-nari. Ia tidak punya belas kasihan. Lengan, kaki, tulang selangka. Ia menyerang sendi dengan tepat agar mereka tidak bisa bangkit lagi. Loteng sempit itu dipenuhi jeritan. Pria terakhir, yang memegang suntikan, mencoba melarikan diri melalui jendela. Intan Savitri melemparkan tongkat 3 ruasnya. Tongkat itu berputar di udara dan tepat mengenai betis pria itu. Aduh! Pria itu ambruk di lantai. Intan Savitri berjalan perlahan dan mengambil suntikan dari tangan pria itu. Lalu, ia mencengkeram kerah pria itu dan mendorong tubuhnya keluar jendela. "Kau mau menyuntikkan ini ke Arini, ya?" "Hah? Apa yang ada di dalamnya?" "Metamfetamin, zolpidem, tuh. Tolong. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan." "Melakukan apa yang diperintahkan? Ya, kalau begitu lompat."
Intan Savitri berpura-pura melepaskan tangannya, dan pria itu ketakutan, mencengkeram celananya. Aditya, bawa tali. Ikat semua bajingan ini seperti ikan asin dan gantung di halaman. Biarkan mereka kehujanan sampai polisi datang. Situasi sudah beres. Park Chan-ho bersandar di dinding sambil menyalakan sebatang rokok. Kau terlambat, harimau. Kalau saja kau 10 menit lebih lambat, anak buahku bisa jadi pecandu narkoba. Terima kasih, utang ini akan kubayar nanti. Intan Savitri mendekati Arini yang gemetar. Ia melepas sarung tangannya yang berlumuran darah dan memegang pipi Arini dengan tangan hangat. Arini, kau baik-baik saja, kakakmu sudah datang, sekarang tidak ada yang bisa mengganggumu. Aku janji. Arini memeluk Intan Savitri dan menangis tersedu-sedu. Intan Savitri mengertakkan gigi. Widodo. Ia bersumpah tidak akan berhenti sampai ia mematahkan lehernya, tidak peduli hukum atau apapun. Pukul 9 pagi, Kejaksaan Militer Mabes TNI AD Jakarta. Hujan semalaman sudah berhenti dan matahari terbit, namun perang Intan Savitri baru saja dimulai. Ia mengganti seragam taktis berlumuran darahnya dengan seragam dinas yang disiapkan Aditya. Lencana dan pangkat letnan kolonel di dadanya berkilauan di bawah sinar matahari. Di ruang interogasi, Mayor Jenderal Widodo masih keras kepala. Pengacara Budi Setiawan sedang memberinya instruksi di sampingnya. Terus gunakan hak untuk bungkam. Pihak lawan hanya bisa mengajukan bukti tidak langsung. Rekaman suara tidak bisa diterima sebagai bukti karena penyadapan ilegal. Jika Tuan Rian bungkam, kita akan menang. Saat itu, Intan Savitri membuka pintu ruang interogasi dan masuk. Di tangannya, ia memegang sebuah file tebal. Selamat pagi, Mayor Jenderal Widodo. Tidur di sel tahanan pasti tidak nyaman. Ya. Kita lihat saja sampai kapan wanita keparat ini akan sombong. Tim pengacaraku sudah mengajukan petisi ke Kementerian Pertahanan. Penangkapan ilegal, penganiayaan. Bersiaplah untuk dicopot dari jabatan. Widodo mendengus. Intan Savitri duduk di kursi dan melemparkan file itu ke atas meja. Yang akan dicopot dari jabatan itu, bukan saya, tapi Anda. Dan anak Anda. Intan Savitri membuka file itu. Di bagian paling atas ada foto, sisa hard drive yang hancur, yang diambil di Pelabuhan Internasional Batam dini hari tadi, tempat Rian Pratama ditangkap. Kapten Rian Pratama ditangkap darurat di Pelabuhan Internasional Batam pukul 4 pagi. Tuduhannya sangat banyak. Percobaan penyelundupan, pelanggaran Undang-Undang Pengelolaan Valuta Asing, dan pelanggaran Undang-Undang Khusus Kekerasan Seksual. Mata Widodo berkedut. Bagaimana Anda mendidik anak Anda, Mayor Jenderal? Begitu tertangkap, belum sampai 10 menit, dia sudah mengaku semuanya. Ayah yang menyuruh. Bersekutu dengan komandan polisi militer, dia sendiri merasa tidak bersalah. Intan Savitri mencampur kebohongan. Sebenarnya, Rian hanya bicara ngelantur karena ketakutan, tidak memberi kesaksian sejelas yang Intan Savitri inginkan. Namun, itu adalah dilema narapidana. Dalam keadaan terisolasi, jika mereka percaya bahwa rekannya sudah mengaku, pihak yang lebih dulu membuka mulut akan mencari jalan keluar. Tidak mungkin, anakku tidak akan mengkhianatiku. Oh ya, kalau begitu, bagaimana dengan ini? Intan Savitri menyalakan tabletnya. Di layar, video kesaksian para preman yang menyerbu rumah aman Purwokerto dini hari tadi diputar. Terikat seperti ikan asin di halaman, kehujanan. Mereka segera mengaku semuanya begitu polisi datang. Pengacara, orang yang merupakan kaki tangan Komandan Divisi Widodo yang menyuruh, menyuntikkan narkoba ke Letnan Arini dan membuatnya gila. Kami menerima 50 juta rupiah. Melihat video itu, wajah pengacara Budi Setiawan pucat pasi. Tindakan yang ia perintahkan telah terungkap. Pengacara Budi, ini adalah penghasutan pembunuhan dan kekerasan terencana. Bukan hanya lisensi pengacara Anda akan dicabut, tapi Anda juga harus pindah ke sel sebelah. Intan Savitri menatap Budi. Budi berdeham dan buru-buru mengumpulkan dokumennya. Jenderal, saya ada urusan mendesak. Sebaiknya Anda mencari pengacara lain. Apa? Hei, pengacara Budi, kau menerima uang dan mau lari kemana? Widodo berteriak, namun Budi melarikan diri dari ruang interogasi seperti dikejar hantu. Sekarang, di dalam ruangan hanya ada Intan Savitri dan Widodo.
Intan Savitri perlahan mendekati Widodo. Lihat, uang, kekuasaan, koneksi yang Anda percaya, semuanya hanyalah cangkang. Lihat bagaimana mereka lari seperti tikus ketika krisis datang. Kau mau apa? Uang? Promosi? Katakan saja. Setengah dari uang di rekening rahasia saya. Tidak. Semuanya akan saya berikan. Jadi, tutup saja kasus ini. Ya. Widodo memohon dengan pengecut. Ekspresi Intan Savitri mengeras dingin. Ia tidak mencengkeram kerah Widodo. Sebaliknya, ia membanting meja dengan keras. Uang? Kau ingin membeli kehormatanku dengan uang kotor itu? Intan Savitri mengeluarkan sebuah foto lama dari sakunya. Foto yang diambil saat pelantikan 4 tahun lalu. Foto Arini dan Intan Savitri yang tersenyum cerah. Senyum anak ini. Senyum yang kau dan anakmu injak-injak itu. Apa kau pikir bisa diganti dengan uang? Kau bukan prajurit. Kau hanyalah kriminal berseragam. Tunggu saja persidangan. Saya akan bersaksi dan membongkar semua perbuatanmu tanpa terkecuali. Lalu, Intan Savitri berbisik di telinga Widodo. Anakku, Rian. Video di hard drive yang berhasil kupulihkan sudah kukirim ke stasiun televisi, berita pukul 9 malam ini. Seluruh rakyat akan melihat monster seperti apa anakku. Kau akan dikucilkan secara sosial. Tidak, Widodo ambruk di lantai. Semuanya sudah berakhir. Kejahatan anaknya akan tersebar di media, dan tidak ada kekuasaan yang bisa menghentikannya. Pengadilan opini publik, dan pengadilan hukum. Ia hancur total. Intan Savitri keluar dari ruang interogasi. Aditya, yang duduk di kursi koridor, langsung bangkit. Komandan Satuan, Anda sudah berjuang keras. Belum selesai. Masih ada persidangan. Letnan Arini sudah pulih di rumah sakit. Dan Aditya ragu-ragu, lalu melanjutkan. Tadi ada telepon dari produser stasiun televisi. Data yang Komandan Satuan kirim sudah disetujui redaksi. Akan menjadi berita utama malam ini. Baguslah. Intan Savitri memandang keluar jendela. Langit di Mabesat cerah. Seolah badai semalam hanyalah kebohongan. Aditya, belikan aku makan. Aku ingin makan nasi bungkus. Yang hangat. Ya, saya akan antar Anda ke warung terbaik di kota Mabesat. Intan Savitri dan Aditya berjalan di koridor. Punggungnya terlihat lelah, namun lebih gagah dari sebelumnya. Namun, Intan Savitri tahu, kejahatan itu seperti gulma. Meskipun dicabut, akan tumbuh lagi. Menangkap satu Widodo tidak akan menghilangkan kegelapan di militer. Namun, ia tidak akan berhenti. Selama taring harimau gila masih ada, tikus-tikus yang bersembunyi di kegelapan harus tetap terjaga di malam hari. Senyum tipis terukir di bibir Intan Savitri. Ayo pergi. Setelah makan dan mengumpulkan tenaga, kita harus membersihkan sampah-sampah yang tersisa. Suara langkah sepatunya menggema-riang di koridor. Tik-tak, tik-tak. Itu adalah mars tak henti-hentinya yang bergerak menuju keadilan. Ruang sidang utama Pengadilan Militer Pusat Kementerian Pertahanan. Ruangan sidang penuh sesak. Video kejahatan menjijikan Rian dan suara Mayor Jenderal Widodo yang dirilis semalam di stasiun televisi telah menggemparkan Indonesia. Di luar pengadilan, ribuan warga sipil mengadakan demonstrasi sambil membawa lilin, menuntut hukuman berat, dan sorakan mereka menggema sampai ke dalam ruang sidang. Widodo dan Rian, ayah dan anak, yang duduk di kursi terdakwa. Dua bintang yang dulunya gemerlap telah lenyap, dan Widodo, mengenakan seragam biru dengan nomor tahanan di dada, tampak menua beberapa tahun dalam beberapa hari. Rian, yang duduk di sebelahnya, menundukkan kepala dan gemetar. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim. Terdakwa Widodo adalah seorang prajurit yang telah mengabdi seumur hidup kepada negara. Proses penangkapan Letnan Kolonel Intan Savitri jelas-jelas ilegal, dan pengakuan yang didapat di bawah paksaan tidak memiliki nilai bukti. Pengacara dari firma hukum besar yang baru ditunjuk membela dengan penuh semangat. Itu adalah tim pengacara mewah yang dibayar mahal. Mereka dengan gigih mempermasalahkan prosedur dan menuntut pembebasan. Di barisan paling depan bangku penonton, Intan Savitri, mengenakan seragam dinas, duduk menyilangkan tangan, mengamati mereka. Tatapannya dingin. Bicaralah sampai lehermu putus. Nanti akan lebih menyenangkan saat memasang tali leher. Jaksa bangkit dari tempat duduknya.
Memohon izin untuk memanggil saksi. Kami memohon agar Letnan Kolonel Intan Savitri, Komandan Satuan Investigasi Pusat Mabes TNI AD yang memimpin investigasi pada waktu itu, dipanggil sebagai saksi. Diizinkan, Intan Savitri bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju kursi saksi. Tik-tak suara sepatunya memecah keheningan di ruang sidang. Ketika ia duduk di kursi saksi, Widodo menggeretakkan giginya dan melotot. Intan Savitri tidak menghindari tatapan itu dan tersenyum sinis. Pengacara mendekat seperti hyena yang mengincar mangsa. Saksi. Apakah Anda memukuli terdakwa saat penangkapan dan mematahkan tongkat komando untuk mengancamnya? Ya, saya melakukannya. Jawaban yang sangat jujur membuat pengacara itu justru terkejut. Kalau begitu, bukankah ini penyalahgunaan wewenang dan tindakan kekejaman? Seorang penyidik memukuli korban, ini tindakan biadab. Biadab? Katamu, pengacara, kau salah paham. Intan Savitri memegang mikrofon dan menatap lurus pengacara itu. Saya adalah prajurit, dan tugas saya adalah membasmi musuh. Orang yang mengganggu bawahan dan rekan seperjuangan saya bukan lagi teman. Itu adalah musuh. Apa masalahnya jika saya menampar sedikit dan mematahkan tongkat untuk melumpuhkan musuh? Seharusnya kau bersyukur saya tidak menembak mati dia. Kerumunan di bangku penonton berdesas-desus. Hakim mengetuk palu. Tenang, saksi, mohon jaga ucapan Anda di pengadilan. Maafkan saya, Yang Mulia. Tapi orang-orang itu bukan manusia. Membahas hak asasi manusia bagi binatang berwujud manusia itu sendiri adalah komedi. Apa? Kau sudah selesai bicara? Pengacara itu berteriak dengan wajah memerah. Intan Savitri mendengus dan mengeluarkan sebuah USB dari sakunya. Cukup main-mainnya. Yang Mulia, selain bukti video yang diajukan oleh jaksa, saya mengajukan video tambahan yang berhasil saya pulihkan kemarin sebagai bukti. Video tambahan ditemukan di cloud Rian. Itu adalah file asli yang dia kira sudah dihapus. Di dalamnya terdapat kebenaran tentang insiden Letnan Arini pada hari kejadian. Saya penasaran apakah mereka masih bisa menuntut pembebasan setelah melihat ini. Pengacara itu terkejut dan mencoba menghalanginya, namun hakim mengizinkan bukti itu diterima. Layar besar di tengah ruang sidang menyala. Video dimulai dengan gambar yang goyang. Itu adalah kamera yang dipasang Rian secara diam-diam. Berikan ini, Kapten. Tolong. Suara rintihan Arini. Dan Rian yang menyerbu seperti binatang. Adegan Rian secara paksa memberi minuman keras dan memukuli Arini yang menolak, diputar secara gamblang. Dan yang paling penting, di akhir video, terdengar isi percakapan telepon. Ayah, aku membuat masalah. Bagaimana ini? Dasar anak bodoh. Hentikan dia dulu. Akan kukirim komandan polisi militer. Beri dia obat dan tidurkan. Akan kita buat seolah-olah dia mencoba bunuh diri, jangan khawatir. Itu adalah suara Widodo. Bukti yang tidak bisa dibantah. Video ilegal yang direkam anaknya menjadi tali yang menjerat leher ayahnya. Ruang sidang dipenuhi kengerian. Cacian dan jeritan meledak dari bangku penonton. Widodo pucat pasi, gemetar. Rian menutup telinga dan menjerit. Matikan, matikan, itu bukan milikku. Namun video itu tidak berhenti. Saat itu, pintu ruang sidang terbuka dan sebuah kursi roda masuk. Arini, mengenakan pakaian rumah sakit, duduk di kursi roda yang didorong Aditya. Meskipun masih pucat dan kurus, tatapan matanya hidup, korban. Letnan Arini hadir sebagai saksi. Ruang sidang menjadi hening. Arini memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Intan Savitri turun dari kursi saksi dan menggenggam erat tangan Arini. Kau bisa, Arini. Tatap mereka lurus. Tunjukkan bahwa kau bukan pelaku. Arini mengangguk. Ia menunjuk Rian dengan jarinya. Orang ini adalah iblis. Dia menginjak-injak saya dan mencoba membunuh jiwa saya. Ayahnya, komandan divisi, mencoba membuat saya gila dan mengucilkan saya dari masyarakat. Saya ingin hidup, saya tidak ingin mati, saya berteriak minta tolong. Tangisan Arini membuat para penonton ikut menangis. Mata hakim pun berkaca-kaca. Pengacara itu tidak bisa berkata apa-apa lagi dan ambruk di tempat duduknya. Permainan berakhir. Intan Savitri mendekati kursi terdakwa dan berbisik di telinga Widodo. Kau dengar,
Tangisan itu adalah kesaksian dari orang yang selamat dari neraka yang kau ciptakan. Sekarang giliranku. Saatnya masuk ke neraka itu. Widodo menundukkan kepala. Ketua Majelis Hakim mulai membacakan putusan. Terdakwa Widodo merusak disiplin militer dan mengabaikan tugas komandan untuk melindungi bawahan, serta menggunakan kekuasaannya untuk menutupi kejahatan mengerikan. Ini adalah kejahatan serius yang tidak bisa dimaafkan. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Selain itu, terdakwa Rian Pratama dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas pelanggaran Undang-Undang Khusus tentang Kekerasan Seksual. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Suara palu hakim menggema di ruang sidang. Widodo dan putranya diseret keluar oleh polisi militer. Warga sipil melemparkan botol air dan telur ke arah mereka. Intan Savitri, lihat saja nanti. Kalau aku keluar, kau tidak akan selamat. Intan Savitri mengamati punggung Widodo yang menghilang di ujung koridor. Jika kau bisa keluar, silakan saja. Kali ini, aku akan mengirimmu ke neraka, bukan penjara. Intan Savitri memeluk Arini. Air mata hangat mengalir dari mata kedua wanita itu. Itu adalah akhir dari pertarungan yang panjang. 3 bulan setelah kasus itu selesai. Lapangan utama Mabes TNI AD di Jakarta. Di bawah langit musim gugur yang cerah tanpa awan, alunan musik militer yang megah menggema. Para prajurit berbaris rapi, dan di podium, Presiden, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Darat berdiri. Suara pembawa acara mengalir melalui pengeras suara. Selanjutnya, penganugerahan bintang jasa kepahlawanan akan dilaksanakan. Letnan Kolonel Intan Savitri, Komandan Satuan Investigasi Pusat Mabes TNI AD. Intan Savitri, yang menunggu di bawah podium, berjalan dengan gerakan anggun. Di pundaknya, bukan lagi lencana Letnan Kolonel, melainkan lencana Kolonel yang baru bersinar. Atas jasanya dalam kasus ini, ia dianugerahi bintang jasa dan promosi pangkat. Intan Savitri berdiri di depan Presiden dan memberi hormat. Siap, Kolonel Intan, dengan adanya prajurit seperti Anda, Indonesia merasa aman. Anda sudah banyak berjuang. Presiden sendiri mengalungkan bintang jasa di lehernya. Beratnya bintang jasa itu terasa, itu bukan hanya berat logam. Itu adalah berat keadilan yang telah ia tegakkan, dan berat darah serta keringat yang telah ia tumpahkan. Di bawah podium, Letnan Kolonel Aditya Pratama bertepuk tangan. Ia juga telah dipromosikan dari mayor menjadi Letnan Kolonel. Di sampingnya, seorang wanita berpakaian sipil tersenyum cerah sambil melambaikan tangan. Itu Arini. Ia telah meninggalkan militer, sebuah pengunduran diri yang terhormat. Meskipun ia telah melepas seragam militernya, tidak ada lagi bayangan di wajahnya. Setelah menyelesaikan terapi psikologis, ia kini mengejar impian barunya sebagai konselor remaja. Acara selesai, dan Intan Savitri duduk di bangku di sudut lapangan, menyalakan sebatang rokok. Saat ia membuka tutup korek api Zippo, seseorang datang dan menyulutnya. Itu Aditya. Aditya, kau sekarang Letnan Kolonel. Berhentilah menjadi ajudan. Saya akan menjadi ajudan komandan satuan sampai hari pensiun saya. Di mana lagi saya bisa menemukan komandan yang mau menerima saya selain komandan satuan? Aditya tersenyum ramah. Dasar konyol. Intan Savitri terkekeh dan menghembuskan asap. Saat itu, Arini mendekat. Komandan satuan, maksud saya, sekarang saya harus memanggil Anda Kolonel. Selamat. Arini menyerahkan buket bunga. Frisia, bunga dengan arti saya mendukung awal barumu. Terima kasih Arini. Wajahmu terlihat bagus. Bagaimana kabarmu sekarang? Sibuk sekali. Saya sibuk belajar konseling. Saya ingin membantu orang-orang yang menderita seperti saya. Seperti komandan satuan menyelamatkan saya juga ingin menyelamatkan seseorang. Mata Arini berbinar. Melihat tatapan itu, rasa bersalah yang tersisa di hati Intan Savitri akhirnya terhapus. Bagus, kau akan berhasil. Karena kau anak yang lebih kuat dari siapapun. Intan Savitri mengelus kepala Arini. Saat itu, sebuah sepeda motor hitam meraung mendekat dari kejauhan. Pria yang melepas helmnya adalah Park Chan-ho dari BIN. Hei harimau, aku dengar kau dapat bintang jasa. Aku juga punya bagian di dalamnya, kan? Ya, kan. Apa aku harus membelikanmu makan? Tidak perlu makan.
nanti belikan saja soju. Dan terima kasih, berkat kau, aku juga berhasil bertindak seperti manusia. Park Chan-ho mengusap hidungnya dengan canggung, lalu memakai helmnya lagi. Aku pergi. Kalau ada masalah lagi, panggil saja. Akan kubantu murah. Park Chan-ho menghilang seperti angin. Intan Savitri tersenyum melihat punggungnya. Nah, sekarang kita juga pergi. Kita mau kemana? Pergi makan-makan kan? Aditya bertanya dengan suara bersemangat. Intan Savitri bangkit dari tempat duduknya dan merapikan topi dinasnya. Makan-makan nanti saja. Intelijen baru saja menerima informasi. Ada orang-orang di pasukan yang dikirim ke Sudan Selatan yang mengorupsi pasokan dan mengambil uang haram. Aditya dan Arini sekaligus terkekeh. Komandan Satuan, di hari Anda menerima bintang jasa, Anda masih bekerja, sungguh tidak bisa dihentikan. Bintang jasa adalah bintang jasa, dan penjahat harus ditangkap. Kejahatan tidak ada hari liburnya, kan? Mata Intan Savitri kembali bersinar tajam. Itu adalah mata binatang buas yang mengincar mangsa. Tidak, itu adalah mata pelindung Indonesia. Aditya, nyalakan mesin. Kali ini ke Afrika. Ya, siap. Aditya memberi hormat dan berlari ke mobil. Intan Savitri melambaikan tangan kepada Arini dan berjalan perlahan. Angin musim gugur mengibarkan ujung seragam dinasnya, dunia masih memiliki kegelapan. Kejahatan yang bersembunyi di balik kekuasaan, kekerasan yang menindas yang lemah, kebohongan yang menutupi kebenaran. Namun, ia tidak takut, semakin gelap, semakin terang bintang bersinar. Dan harimau gila yang akan merobek kegelapan itu, masih hidup dengan mata yang tajam. Intan Savitri melihat ke langit. Matahari yang menyilaukan menerangi jalannya. Ayo pergi, waktunya berburu. Di balik punggungnya yang gagah, terdengar seperti halusinasi, seruan dari masa-masa Satuan Tugas Khusus Kopassus. Bertindak membuktikan logika, hasil membuktikan proses. Perang Intan Savitri belum berakhir. Sampai hari keadilan menang, perjuangannya tidak akan berhenti.